Oke guys, assalamualaikum. Jadi untuk video kali ini gue mau ngebahas perintilan-perintilan kecil ini yang sebenarnya kalau kita bawa itu bisa sangat memudahkan kegiatan kita pada saat di alam bebas. Nah, sebenarnya ini ya opsional sih ya, cuman kalau misalnya kalian punya uang lebih, gue sarankan banget kalian untuk punya ini. Karena kalau kita bawa ini sangat-sangat memudahkan kita banget untuk kegiatan kita pada saat kita camping atau untuk saat kegiatan outdoor lainnya. Nah, sebelum kita lanjutkan di videonya, gue minta kalian untuk klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya ya. Oke, thank you. Oke guys, jadi yang pertama kita punya yang namanya portable water filter. Fungsi dari alat ini adalah untuk menyaring air yang kotor ya, jadi bisa langsung dikonsumsi gitu. Nah, ini untuk bungkusnya kita dapat selang ini. Nah, ini ada gambarnya ya. Jadi nanti di sini dipasangin ke botol, terus dicolokin ke sini. Jadi ini lebih menghemat gas. Kita nggak perlu masak air. Sebenarnya bisa langsung dikonsumsi, tapi kalau mau lebih aman lagi sih ya tetap dimasak. Tapi kalau gue biasanya kalau darurat, gue nggak perlu masak, cuma tinggal pakai ini aja. Nah, untuk paket pembeliannya dapat ini water filternya sendiri. Lalu ini ada untuk disambungin ke plastik ya, jadi nanti kita bisa pakai plastik walaupun nanti nggak ada botol, kita bisa pakai plastik. Terus juga ada ini untuk stoppernya. Nah, ini semuanya nanti sudah gua bikin videonya ya guys, nanti kalian bisa lihat di pojok sini. Nanti itu gua contohin semua cara pakainya. Ini gua secara general aja ya. Nah, ini ada tulisan water flow, jadi nanti airnya masuk dari sebelah sini lalu keluar di sini. Jangan kebalik ya, karena nanti filternya tidak berfungsi gitu. Jadi ini sudah ada keterangannya. Dan ini ada selangnya nanti untuk dimasukin dari plastik itu guys ke sini seperti itu. Nah, ini cara-caranya guys. Nah, ini plastiknya. Jadi pakai plastik seperti ini bisa digantung, terus disambungin pakai selang seperti ini. Pakai ini juga nih, apa ya namanya itu, lupa. Terus minum kayak gini langsung juga bisa kalau kurang kerjaan ya, nih bisa seperti itu. Kalau dari jerigen juga bisa seperti ini pakai botol tadi. Nah, kira-kira seperti itu guys. Dan ini kebetulan dia 28 mm ya guys. Kalau di Indonesia itu masih jarang yang ukuran 28 mm, jadi makanya gue beli lagi untuk adapternya seperti ini. Nah, ini dia untuk adapternya, jadi nanti dia masuk sebelah sini. Gue buka deh. Nah, jadi seperti ini guys. Jadi kan kalau misalnya botol-botol di Indonesia tuh dia nggak 28 mm. Nah, kalau ini tinggal dipakai kayak gini doang tuh. Jadi ini adapternya, jadi nanti langsung dimasukin ke botolnya. Nah, untuk harganya sendiri untuk filternya ini ada di sekitar 200 ribuan lah gitu, 200 ribuan ke atas, nggak sampai 300. Cukup mahal sih, tapi ini berguna banget. Terus kalau ininya adapternya mungkin sekitar 20-30 ribuan, gue lupa di mana. Jadi kira-kira seperti ini enak banget sih tuh. Kalau pakai botol, kalau misalnya gue sebenarnya punya yang bisa langsung dipasang ke sini, tapi itu dia bukan botol tapi sebagai water jug atau jerigen lah ya, jerigen yang lipat itu dia 28 mm. Kira-kira seperti itu guys. Oke, lanjut untuk barang kedua adalah portable bidet. Nah, ini fungsinya adalah untuk cebok ya guys. Kan kita kalau di alam terbuka itu nggak bisa BAB sembarangan ya. Kita BAB di tempat yang agak jauh dari sumber air. Nah, kalau udah jauh dari sumber air, otomatis kita harus bawa air sendiri ya kan. Nah, biasanya kan kalau orang bawa botolan doang kan kayak gini. Kalau gue sih lebih enak ditambahin portable bidet kayak gini. Supaya apa? Supaya tinggal nanti dipencet doang. Jadi cara pakainya seperti ini guys. Nah, ini ada dua tipe bolongan ya. Jadi untuk yang botolnya kecil yang di bawah ini warna putih, sama yang botolnya agak lebar untuk bolongannya. Nah, jadi cara pasangnya seperti ini, gampang banget. Ini sebenarnya tinggal dimasukin ke sini aja. Kalau misalkan dia, nah ini kebetulan kan yang agak gede, jadi dia muatnya dia yang warna hitam. Nah, tinggal diginiin, nanti tinggal kita pencet aja, airnya keluar dari sini guys. Tinggal kita pencet, gampang banget kan, tinggal diarahin ke bawah terus dipencet deh kayak pakai shower biasa.
kayak gitu. Dan ini juga dapat beberapa o-ringnya cadangan tuh, jadi banyak o-ringnya, tenang aja. Nih, nanti kalau misalnya o-ringnya udah copot, terkelupas atau rusak atau gimana, itu bisa diganti dengan o-ring yang baru. Nah, ini o-ringnya tuh. Nah, seperti ini. Jadi ini ada 2 lapis juga o-ringnya masing-masing, jadi lebih aman untuk dari kebocoran nih guys. Jadi mantap sekali ini perlu banget sih. Untuk harganya mungkin sekitar, gua lupa deh, sekitar 30 atau 40 ribuan portable bidet ini. Jadi nanti kalian bisa dicari aja di toko online. Ini belinya juga udah lama sih, jadi gue udah lupa beli di mana. Oke, kira-kira seperti itu guys. Oke, untuk barang selanjutnya ini adalah emergency blanket. Ini sebenarnya bukan hanya untuk emergency blanket ya guys. Jadi kalau emergency blanket kan biasanya digunakan untuk orang-orang yang hipotermia. Jadi ketika ada orang hipotermia, nanti mereka bisa diselimutin seperti ini nih gambarnya. Tapi biasanya gue bawa itu lebih dari satu nih, mungkin gue bawa 2 atau 3. Yang satu bener-bener buat emergency blanket seperti ini untuk keadaan darurat kalau misalnya terkena hipotermia. Lalu yang kedua itu atau yang ketiga itu biasanya gue gunakan untuk alas ya, untuk alas di depan tenda, atau mungkin nanti bisa gue bikin juga sebagai portable apa ya namanya, untuk tempat berteduh lah. Jadi kalau misalnya untuk darurat juga sebenarnya ini bisa dijadiin tempat berteduh gitu guys. Jadi bisa kayak semacam terpal gitu, cuman bahannya dari ini gitu. Ini soalnya ukurannya juga lumayan besar nih guys, 130 cm dikali 210. Ya, ini harganya murah sih, mungkin satunya ini sekitar 5 ribuan kalau di online ya. Kalau di toko offline mungkin, wah gue gak tahu, mungkin 10 ribu 20 ribu kali ya gitu. Jadi ini pasti gue stok banyak, karena ini menurut gua bukan sebagai emergency blanket doang, bisa jadi sebagai alas atau untuk duduk-duduk di depan tenda atau buat shelter sementara. Nah, karena seperti itu guys. Oke, ini adalah barang berikutnya guys. Ini namanya gear repair patch, atau bahasa sederhananya ini adalah alat buat nambal ya. Jadi kan kalau misalnya alat-alat camping itu biasanya bahannya terbuat dari kanvas, nilon, rubber, atau plastik ya. Dan ini sudah anti air. Jadi misalnya kalian punya tenda yang terkena ranting atau abu rokok yang jadi bikin bolong. Nah ini bisa ditambal pakai ini. Jadi nanti ini bisa dikelopek terus ditempel. Ini semacam solatip ya. Tapi dia ini sudah waterproof dan memang bahannya bisa durable ya gitu. Lebih durable dibanding dengan solatip biasa. Tapi kalau misalnya nggak ada ini, kalian juga bisa pakai solatip juga. Cuman sih gue tidak menyarankan membawa solatip yang seperti ini. Sebentar. Nah, gue sih tidak menyarankan untuk membawa solatip yang ini guys, karena ini selain dia besar ya packingannya, terus juga dia nggak anti air. Jadi kalau misalnya lemnya kena air, misalnya kan kalian nambal tenda pakai ini kan, terus tendanya kehujanan. Nah ini kalau misalnya lengket-lengketnya ini kena air, itu dia bakal hilang gitu, lengketnya nggak lengket lagi. Jadi minimal untuk bawa tuh yang seperti ini. Nah jadi ini untuk darurat. Kalau misalnya kalian nggak punya ini, kalian bisa bawa yang ini, sebenarnya cukup, yang bahan-bahannya seperti ini itu. Kalau ini sih harganya dulu gue belinya per 10 atau 20 cm gitu. Jadi per 20 cm itu gue beli dulu harganya per 10 cm nya itu 5.000, jadi sekitar 10 ribuan, itu belum ongkir. Nah ini di online ada, cuman kalau sekarang kayaknya jualnya agak lebih mahal ya kalau gue terakhir cek sih. Jadi dia jualnya per roll gede gitu, gue nggak tahu itu ukurannya berapa senti. Tapi yang jelas sih sebenarnya ini juga cukup banget sih guys, tuh segede ini. Bolong paling semana sih ya kan, ini tuh segini tuh cukup. Ini udah dipakai, ini udah gue praktekin untuk dipakai, nanti videonya bisa dilihat di sini. Itu gue pakai untuk nambal matras angin juga bisa guys. Matras buat nambal tenda juga udah pernah gue pakai. Jadi itu aman-aman aja sih untuk sampai sekarang, karena memang dia bahannya durable. Kalau misalnya pakai solatip biasa seperti ini, gue nggak tahu ya bakal bisa tahan berapa lama. Tapi mungkin kalau misalnya kalian di gunung untuk sementara nambal, jadi bukan buat permanen nambalnya ya, ini mungkin masih bisa, masih oke lah. Jadi nanti ketika dibawa turun tendanya, kalian ganti tambalannya, karena ini nggak akan tahan lama durable seperti itu. Nah apalagi yang seperti ini, jadi gue sangat tidak menyarankan untuk bawa yang seperti ini ya guys.
Kalau bisa seperti ini. Ini namanya gear repair patch. Kalian bisa cari di toko online. Oke. Oke, untuk barang terakhir ini adalah namanya SOS Box. Ini gua belinya di toko offline. Kalau nggak salah di Leuser. Nah, ini masih ada harganya. 65.000. Nah, di 65.000 ini kita dapat apa aja? Pertama kita dapat buku petunjuknya. Nah, ini buku petunjuknya ya. Tuh, jadi ada barang-barang yang kita dapat, terus cara penggunanya di sini ini lengkap. Nah, lalu yang pertama ini gue mau bahas ada gergajinya nih guys. Jadi kalau misalnya dalam keadaan darurat, ini adalah gergaji untuk motong dahan kayu seperti yang di gambar ini. Nah, kalian bisa menggunakan gergajinya dengan dua orang seperti ini, atau dibikin dengan kayu seperti ini, karena dia bentuknya kan seperti tali ya, seperti rantai. Terus juga jadi seperti ini bisa, ini seperti ini juga bisa. Nah, seperti itu. Jadi dia bentuk gergajinya kayak tali gitu ya, tapi ini tajam ya guys. Nih, ini kalau kalian buka ini harus hati-hati, ini tajam banget. Oke, lalu untuk barang keduanya ada multi tools mini ya, mini banget sih. Ini bisa jadi tang seperti ini. Nah, seperti itu tangnya. Terus di dalam tang ini juga ada obeng, ada apa lagi nih? Oh, ada pisau kecil, tuh ada pisau kecil. Terus ada ini apaan ya, nggak tahu nih. Oh, ini kayak bisa jadi obeng minus yang ini. Oleh ini buat ngikir, ini buat ngikir buku atau buat nyongkel-nyongkel apalah gitu. Nah, kira-kira seperti itu guys untuk mini multi toolsnya. Ini cara naruhnya gini. Nah, jadi seperti ini. Lalu ini ada kompas ya, kompas mini. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa ada ini juga nih bolongannya. Nanti dia bisa dimasukin ke mungkin ke strap jam tangan kali ya, bisa. Tuh, tapi kalau jam gue sih udah ada kompas, jadi kayak gue terlalu perlu. Mungkin kalau baterainya habis kali jam gue. Lalu kemudian ada ferrosorium, apa sih namanya ferrosorium rod. Jadi ini intinya buat ini api ya. Nah tuh. Jadi dia untuk pemantik api. Kalau misalkan kompor kalian itu biasanya kan kalau kompor itu ada pemantikan sendiri ya yang dipencet itu. Kalau misalnya dia rusak ya bisa buat cadangan ini, jadi buat nyalain apinya seperti itu guys. Ini gua taliin biar nggak pisah-pisah. Oke, lanjut. Lalu kemudian ada ini. Nah, ini sebenarnya kayak multi tool juga sih, cuman bentuknya seperti ini aja. Jadi ini ada gergajinya, ini lumayan tajam juga nih. Tapi kalau ini kan terlalu ribet ya guys ya. Jadi gua itu mendingan bawa alat pamungkas gua untuk dibawa ke gunung. Ini dia nih guys. Ini sih alat yang ini wajib sih gua bawa ke gunung. Jadi hampir semua alat yang ada di sini itu bisa digenggam seperti ini. Kalau ini kan ribet ya. Nih gua masukin deh tuh. Ya kan ribet, masukin satu-satu. Dimasukin. Terus ini ada petunjuknya, dimasukin juga. Nah, seperti ini tutup. Tuh kan ribet kan, segini gini juga tuh barang. Kalau ini gampang banget, tinggal dibawa. Ini ada apa? Pembuka botol juga ada. Ini ada pembuka apa, tutup. Kalau misalnya tutup bir gitu bisa ada obengnya juga minus nih. Nah, terus juga ada apa? Ada gunting tuh. Ada gunting, ada pisau udah jelas. Pisaunya ada dua lagi, mau yang gede apa yang kecil ada. Nih. Tuh, ini pisau kecil. Ini pisau yang besar. Tuh, pisau. Ini ada pembuka ini. Kalau misalkan kita mau bolongin kayu bisa pakai ini tuh. Ini lebih lengkap dan ini juga sudah gua review di sini, nanti bisa ditonton. Nah, kira-kira seperti itu guys. Jadi alat yang sering gue bawa buat camping, tapi jarang banget orang yang perhatiin bahwa sebenarnya alat ini adalah alat-alat yang bisa dibilang cukup membantu banget ya kalau kita bawa. Jadi ukurannya juga nggak terlalu besar, ya barang-barang yang tadi juga gue nggak terlalu besar, nggak terlalu berat. Jadi gue pikir sih tidak ada alasan untuk gak bawa ini semua. Oke, jadi segitu aja untuk videonya. Yang mau diskusi silahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like dan di subscribe. Thank you.